Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku sebangsa dan setanah air, wabil khusus kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saya Al-Ustaz Muhammad Sya'ban Siregar BIM Ishaq Siantari, pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, mengajak Bapak, Ibu, saudaraku, ayahanda, ibunda untuk sama kita berjuang. Sebagaimana Anda melihat sekarang di pesantren sedang dilaksanakan pembangunan pondok pesantren ini, dibuat tuh asrama putri. Dari ujung sana sampai sini putri, dan direncanakan terus menyeberang ke jalan ini. Kemudian di sebelah sana itu tempat lokasi putra, dan di bawah juga sedang dibangun masjid. Saudaraku, kita sangat sadar bahwa pondok pesantren bagian daripada perjuangan kita, dan kita merasa tidak berjalan sendiri. Kita banyak saudara, keluarga, sahabat, kaum muslimin dan muslimat di sepanjang Nusantara ini. Kami berharap Bapak, Ibu, orang tua kami, ayahanda bagian daripada perjuangan ini. Yang ingin berpartisipasi silakan ke nomor rekening 400 400 21 27. Kami ulangi 400 400 21 27 atas nama Pesantren Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Program kita di sini, Bapak Ibu sekalian, pagi setelah subuh kita ada azkar, kemudian kegiatan belajarnya adalah setor hafalan Al-Quran sampai waktu sarapan. Setelahnya sampai malam itu adalah membaca kitab-kitabnya para ulama, kitab-kitab kuning, dikenal dengan kitab-kitab kuning, masyhur di tengah-tengah kehidupan kita. Kami berharap Anda, kita semua bagian dari perjuangan ini. Kami di Pematang Siantar, saudara, muslim lebih kurang 46%, sisanya non-muslim. Tapi itu tidak mengurangi semangat kami, karena kami sadar bahwa saudara, keluarga kita ada di seluruh penjuru dunia. Dan kita yakin pasti datang pertolongan Allah SWT. Kita berharap Anda, kita semua bagian orang yang ikut dalam perjuangan ini, bisa memberikan sahamnya buat kehidupan kita, bahagia dunia, insya Allah bahagia sampai kepada negeri akhirat. Ini pondok pesantren kita ajarkan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermadhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Allah jadikan kita mafatih lil khair maqalik lisyar. Allah jadikan kita menjadi jalan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dan kelak akan kita lihat manfaatnya, kemuliaannya, kehebatannya, kebesarnya. Dan kita berharap syafaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Syekh Muhammad Sya'ban dari Darul Mustafa Siregar. Ustadz Muhammad Sya'ban Siregar. Mari kita selamatkan anak-anak kita dengan pendidikan agama. Narkoba, prostitusi, mohon maaf, LGBT, sabu-sabu, khamar tak dapat kita tanggulangi. Benteng terakhir pendidikan agama. Alhamdulillah bagi masyarakat Pematang Siantar sekitarnya, Sumatera Utara, kabar gembira. Mari kita masukkan anak-anak kita ke pesantren Mahabbatur Rasul, cinta Rasul SAW. Mamba'ul ulum wal hikam. Mamba'ul ulum, sumber ilmu dan hikmah. Yayasan Pesantren Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Mamba'ul Ulum wal Hikam. Alamatnya di Pematang Siantar, pengasuhnya Al-Mukarram Ustadz Muhammad Sya'ban Siregar. Nomor handphone kontak 0813 7715 1687. Sekali lagi 0813 7715 1687. Mudah-mudahan anak kita selamat, soleh dan solehah, menjadi penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Kalau kita mati, semua tinggal anak inilah yang akan berdoa di tengah malam, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi apapun dia,
dia tetap akan menjadi orang yang soleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni dari Bandung, Jawa Barat. Saat ini saya sedang berada di Pematang Siantar, Sumatera Utara bersama Ustadz Muhammad Sya'ban Siregar, LC, Hafizahullah. Saya dalam safari dakwah dan menyeru kepada Bapak Ibu sekalian, ada kesempatan luar biasa bagi kita untuk meraih pahala yang terus mengalir sampai di akhirat, investasi luar biasa, cara cerdas menggunakan harta kita, yaitu kita berdonasi untuk membantu pembangunan pondok pesantren yang beliau pimpin, yaitu Yayasan Pondok Pesantren Mahabbatur Rasul SAW di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ada kisah nyata di Suriah, Kiai Haji Syekh Hisam Al-Burhani beliau menceritakan ketika dimakamkan 2 jenazah berbeda bulan dan ternyata mereka adik kakak, ketika sampai ke liang lahat kuburan mereka berubah menjadi taman dari taman-taman surga. Ketika diketahui ternyata siapa mereka, satu orang yang menuntut ilmu, yang kedua mereka yang membiayai menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan donasi ke Yayasan Pondok Pesantren Mahabbatur Rasul SAW, wasilah kita mendapatkan cahaya dan juga menjadikan kuburan kita sebagai taman surga dan berwujud menjadi surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Rahmat Baikuni dan Ustadz Muhammad Sya'ban Siregar, LC dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kami dari Kota Pematang Siantar, pimpinan Pondok Pesantren Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, sedang safari dakwah ke kampungnya saudara-saudara kita di Sumatera Barat. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu dengan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung, itu Bapak Iradatillah. Titelnya apa? SPT. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan hajatnya, dijauhkan dari bala musibah. Allah mudahkan dalam menjalankan tugas, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabar Pak Wakil Bupati? Alhamdulillah Ustaz. Ya, gimana? Boleh mungkin kasih support untuk pondok pesantren? Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi dan pemerintah daerah, saya Wakil Bupati Sijunjung Haji Iradatillah SPT, sangat berterima kasih dengan kedatangan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Sya'ban Siregar, yang jauh-jauh datang dari Pematang Siantar. Beliau juga sebagai pimpinan Pondok Pesantren Mahabbatur Rasul di Pematang Siantar. Nah, bagi kami dengan datangnya beliau ini, semoga saja ini bisa membawa keberkahan bagi Kabupaten Sijunjung. Tentu juga kita terhadap sektor keagamaan ini di Sijunjung pun kita berupaya juga agar bisa memberikan pendidikan berkarakter. Tentu pendidikan berkarakter ini tentu harus dibarengi juga dengan pendidikan agama. Nah, di sini juga sudah mulai tumbuh. Maka kita mensupport Pondok Pesantren Mahabbatur Rasul Pematang Siantar di bawah pimpinan Ustadz kita Muhammad Sya'ban Siregar ini bisa berkembang dengan baik. Sehingga inilah investasi dunia akhirat sebetulnya yang bisa beliau jalankan. Kerja-kerja pemerintah daerah yang beliau laksanakan dalam rangka memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak generasi kita, dalam rangka menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Kami doakan sehat selalu Ustadz, dan semoga pesantrennya bisa berkembang lebih baik, menjadi rujukan pendidikan keagamaan kita di Sumatera Barat secara umumnya, tentu juga termasuk Indonesia. Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah jadikan kabupaten ini dan juga provinsi Sumatera Barat semakin baik. Kita ini safari dakwah bersama rekan dan sahabat para asatidz dari komunitas Sedulur Jannah. Semoga tim semakin jaya, semakin maju, jadi mafatilil khair maghaliq lisyar. Bapak Bupati sehat dan seluruh keluarga, Allah mudahkan dalam menjalankan tugas. Sekian dan terima kasih, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat khususnya yang di wilayah Siantar dan sekitarnya, ada pesantren Mahabbatur Rasul di Siantar. Mari kita dukung, kita kirim anak-anak kita ke sana belajar agama. Mudah-mudahan menjadi insan yang kamil, insan yang sempurna di sisi Allah SWT. Perjuangkan agama menjadi insan yang bertakwa, orang yang alim, mengerti agama. Saya Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Ucapkan terima kasih, mari bergabung dengan pesantren kami Ustaz Muhammad Sya'ban dalam Mahabbatur Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh dengan berkah ini, Al-Faqir berkesempatan untuk berkunjung dan datang ke tempat yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan ini, yaitu Pondok Pesantren Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam Manba'ul Ulum wal Hikam, yang diasuh oleh Ustadzuna Al-Ustadz Muhammad Sya'ban Siregar yang ada di samping Al-Faqir. Dan alhamdulillah pondok pesantren ini masih dalam proses pembangunan, masih dalam proses membina daripada seluruh para pemuda dan pemudi yang ada di daerah Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Maka di sini Al-Faqir mengajak kepada siapapun dari para penderma, dari para dermawan, untuk bersama-sama kita membangun daripada tempat pendidikan Islam yang mana di daerah ini muslimin termasuk minoritas. Maka insya Allah siapapun yang mendermakan hartanya, memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan Pondok Pesantren Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya Allah akan menjadi amal jariah yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kesempatan kita untuk mengambil peran dalam melanjutkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu semoga dapat memberikan bantuannya, memberikan perjuangannya di dalam bersama-sama memperjuangkan ajaran suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, teman-teman kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, khususnya antum-antum yang berada di Pemantang Siantar, ya, Sumatera Utara. Bersama saya kali ini Abdurrahman Jailani atau yang biasa disapa dengan Bang Ujai sebagai pengisi acara daripada Cahaya Hati Indonesia iNews TV dan Damai Indonesiaku TV One. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berkunjung ke Pondok Pesantren Yayasan Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pimpinan daripada Ustadz Muhammad Sya'ban Siregar yang ada di samping saya. Luar biasa, putih-putih, melambangkan daripada kesucian. Bajunya, insya Allah orang yang ikut. Nah teman-teman semua, para jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalasin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas di dalam hadis ini beliau menyampaikan bahwa ada 3 perbuatan yang akan ditinggalkan oleh kita sebagai amal soleh walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi pahala tersebut tetap mengalir sampai kapanpun. Apa itu? Yang pertama kali yang paling utama disebutkan yaitu sedekah jariyah. Dan inilah yang menarik, karena dikatakan sedekah jariyah yaitu sedekah
yang terus dan terus mengalir. Apanya? Yakni pahalanya. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya Abdurrahman Jelani atau Bang Ujai mengajak kepada seluruh segenap kaum muslimin dan muslimat untuk mari sama-sama kita kemudian menyisihkan sebahagian rezeki kita untuk pondok pesantren Yayasan Mahabbatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pimpinan daripada guru kita tercinta yakni Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Muhammad Sya'ban Siregar, yang antum semuanya melihat bagaimana kami di tempat ini sedang dalam proses pembangunan. Demi Allah, ketahuilah apa yang antum keluarkan akan menjadi bangunan-bangunan yang ada di belakang kami dan sekitar pondok ini. Dan selama pondok pesantren ini masih terus ada, disitulah pahala Anda terus mengalir dan mengalir selamanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Oleh karenanya mungkin antum bertanya, kemana Ustadz kita akan bisa mengirimkan daripada donasi bantuan kami atau sedekah kami? Maka insya Allah di bawah ini akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Pemasang Siantar dan Simalungun sekitarnya, ada ladang jihad kita untuk Mahabbatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Manbaul Ulum wal Hikam Pemasang Siantar. Jadi mudah-mudahan kita bisa ambil bagian dalam. وبارك في مدير هذا المعهد أخونا محمد شعبان وبارك في طلابه ومريديه، جعل إن شاء الله مباركين من العلماء العامة ووفقهم لعمارة هذا المسجد المبارك وعمارة هذا المعهد المبارك، جعله معمور بالخيرات والنفحات والبركات، وارزقنا وإياهم الإخلاص في النيات والقويات يا رب العالمين بجاه السيد السادات على من هو سيدنا رسول الله ومن هو الشيخ الحبيب عمر بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sedang bersama Al-Fakir, Al-Ustadz, Ustadz Al-Mahbub, Al-Ustadz Muhammad Sya'ban Siregar. Beliau adalah Mudirul Mahad Mahabbatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan hari ini Al-Fakir Syauqi bin Haidar Al-Habsyi ingin mengajak antum semuanya, yuk sama-sama kita bantu untuk berdirinya pondok pesantren Mahabbatur Rasul. Kita sukseskan. Ini kesempatan kita. Kesempatan kita tanam saham kita sebanyak-banyaknya di pondok pesantren ini. Invest kita yang kita cairkan keuntungannya nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita selagi Allah kasih kesempatan kita hidup, yuk kita keluarkan rezeki kita untuk pembangunan pondok pesantren, khususnya para warga atau yang tinggal di daerah Sumatera Utara. Pembangunan pondok pesantren Mahabbatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Pematang Siantar. Orang Siantar apalagi, pokoknya semua. Dan buat antum semua yang tinggal di mana aja, yuk sama-sama untuk perluasan tanahnya, pembangunan sarana dan prasarana. Ingat kata Nabi, manukisat malumin sadaqah bal yazdad. Gak bakal berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah, melainkan itu harta bertambah. Nabi bilang sekali udah cukup. Ini Nabi bilangi sampai 3 kali, yang artinya betul-betul bertambah. Kesempatan buat kita jangan disia-siain, karena kesempatan gak datang 2 kali. Kesempatan buat kita yang cakap banget, yang punya hajat biar hajat dikabul, yuk kita bantu pesantren. Yang lagi susah biar dimudahkan, kesusahannya digampangkan sama Allah, yuk bantu pesantren. Yang punya ini, punya itu, biar tolak bala dari penyakit, yuk kita bantu buat pondok pesantren. Yang bakal ngalir pahalanya sampai ke kuburan kita nanti, yang bakal ngalir pahalanya sampai ntar kita di akhirat pengadilan Allah Subhanahu wa taala.
ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama Habib Ahmad bin Abdul Al-Habsyi bersama Masyayikh Muhammad Sya'ban Siregar, Ahmad Afif, Muhammad Azim, Muhammad Azim, Al-Mu'alim, Muhammad Syekh Muhadi. Alhamdulillah pada malam hari ini dan juga Al-Habib Syahad Al-Haddad, Ustaz Zainal Abidin, dan Ustaz Zainal Abidin, Ustaz Rasidan, Ahmad Rashidan, insyaallah. Berkumpul kita sini semua bersama zuriyah Rasul, bersama pewaris Rasul. Mudah-mudahan kita ambil keberkahannya dan semuanya yang hadir mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Motivasi dari anak, penjelasan dan untuk semangat para muta'allimin belajar terus untuk agama, karena kalau kita mengajar ilmu agama, dunia akan mengikuti. Berkah dunia, berkah akhirat. Carilah ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, semuanya akan mendapatkan semua. Jadilah orang yang mulia di dalam agama. Itu yang ana minta kepada semua muta'allimin, pada santri-santri, belajar dengan sungguh-sungguh dengan niat ikhlas. Bagaimana dalam kitab Ta'lim wa Muta'allim, niatlah kalian belajar dengan 3 perkara niat. 1, niat untuk mencari ridha Allah. Jangan niat ingin jadi ulama. Karena kalau orang menuntut ilmu agama niat ingin jadi ulama, mayan fa'il, tidak akan ada manfaatnya ilmunya. Kedua, niatlah untuk menghilangkan kebodohan di diri kita. Yang ketiga, kalau Allah berikan kita ilmu, niatlah ingin kita menghilangkan kebodohan di orang lain. Ini penjelasan di dalam kitab Ta'lim wa Muta'allim. Nanti akan mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Kalau sudah mendapatkan ilmu yang barokah manfaat, menjadi alim yang tahu diri. Kalau alim banyak, tahu diri jarang. Mudah-mudahan orang yang menuntut ilmu dengan niat 3 ini akan diberikan ilmu yang nafi, ilmu yang barokah dunia wal akhirat. Itu yang dari Anas untuk memberikan kesemangatan para santri-santri. Awalnya harus niat karena Allah Ta'ala. InsyaAllah yang akan dilanjutkan dengan nasihat Al-Habib Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk ditambahkan ilmu. Wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Tidak minta tambahan harta atau tambahan tahta dan lain sebagainya, tapi minta tambahan ilmu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling cinta kepada orang-orang yang mau menuntut ilmu. Pernah Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya oleh salah satu muridnya, wahai Imam, mana yang lebih kau cintai? Apakah jihad fisabilillah? Apakah belajar Al-Quran? Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau menundukkan kepalanya, mengangguk-anggukkan dan kemudian mengangkat kepalanya, mengucapkan semuanya memiliki keutamaan yang besar. Jihad fisabilillah, kalau dia meninggal dunia mati syahid, surga menanti. Begitu juga menuntut ilmu. Akan tetapi aku lebih cinta, lebih cenderung, lebih senang kepada orang yang mau menuntut ilmu, yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang lebih baik, apakah ada yang lebih baik daripada itu? Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW paling senang kepada orang yang mau menuntut ilmu, yang rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis, innallaha takaffala bi talibil ilmi birizqi. Sesungguhnya Allah menanggung rezeki penuntut ilmu. Imam Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasiyah Imaniyah, beliau menyebutkan hadza takaffulun khasun ba'da takaffulil 'am. Ini adalah tanggungan Allah yang khusus setelah tanggungan Allah yang umum, yang mana secara umum Allah menanggung seluruh nafkah hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya ditanggung oleh Allah. Makhluknya Allah Ta'ala, rezekinya atas tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penuntut ilmu diberi tanggungan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat penuntut ilmu, belajar buat zaman sekarang. Ayo, generasi yang paling bagus adalah generasi orang-orang yang berilmu, dan Nabi Muhammad diutus sebagai muallim. Inna ma bu'ithu muallima.
Aku diutus kata baginda Nabi sebagai muallim. Insyaallah Allah jadikan kita orang-orang yang bermanfaat. Amin ya Allah, amin. Dunia dan akhirat. Amin ya Ilmu insyaallah diberikan oleh Allah futuhal arifin. Amin. Diberikan ilmu ta'wil, ilmu laduni. Dikabulkan segala hajat wa batinan di dunia wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.